Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang selalu ada bersama kami, menyertai dalam segala keadaan. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana baik-Mu bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 13 ayat 49 sampai 50. Tertulis demikian. Demikianlah juga pada zaman akhir, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara yang dikasih Tuhan, di Gurun Karakum, Turkmenistan, ada sebuah kawah raksasa yang dalamnya puluhan meter. Kawah ini bernama Darvasa dan dijuluki sebagai The Door to Hell atau pintu neraka. Sejak tahun 1971, ada kobaran api yang disebabkan oleh gas bumi di kawah tersebut. Api ini terus menyala selama lebih dari 5 dekade atau 50 tahun. Orang yang berdiri di tepi kawah ini akan merasakan hawa panas dari kobaran api yang menyala itu. Kalau fenomena geologi yang ada di bumi ini saja sudah sedemikian menakutkan, apa yang tertulis dalam Alkitab tentang siksaan kekal itu jauh lebih mengerikan. Siksaan atau hukuman kekal itu menjadi sebuah realitas yang tidak berujung dan tidak dapat dihindari bagi setiap orang yang menolak Tuhan. Kita perhatikan Injil Matius 13 ayat 49 sampai 50 ini. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Di bagian ayat sebelumnya Tuhan Yesus menyampaikan tentang perumpamaan mengenai pukat. Nelayan melemparkan jala dan menangkap segala jenis ikan. Tapi ketika ditarik ke pantai, ada proses pemilahan. Ikan yang baik disimpan, sedangkan ikan yang buruk dibuang. Dunia di mana kita hidup saat ini merupakan tempat di mana orang benar dan orang fasik hidup berdampingan. Tapi semuanya ini punya batasan waktu. Ada saatnya di mana penghakiman itu akan terjadi. Di akhir zaman, malaikat Tuhan akan diutus untuk melakukan pemisahan. Dan tidak ada yang bisa menyuap malaikat. Malaikat itu akan melakukan pemisahan secara adil. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang tersembunyi. Dapur api dalam ayat ini berbicara tentang penghukuman kekal, di mana setiap orang yang berdosa dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan menerima siksaan yang kekal untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Tidak ada remisi, tidak ada keringanan hukuman. Hukuman itu akan berlaku selama-lamanya. Disinilah akan ada ratap dan kertakan gigi. Dan ada banyak penyesalan yang terjadi di sini. Tapi penyesalan itu tidak akan berguna, sebab penyesalan itu sudah menjadi terlambat. Penyesalan itu tidak akan mengubah keadaan, sebab kesempatan keselamatan telah tertutup selamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kekekalan hanya ada 2 tempat, yaitu sorga
di mana kita bersekutu dengan Tuhan selamanya, atau neraka, di mana kita terpisah dari Tuhan dan mengalami hukuman yang tidak ada hentinya. Firman Tuhan berbicara kepada setiap kita untuk menerima anugerah keselamatan yang disediakan oleh Tuhan selagi masih ada waktu, selagi kita masih hidup di dunia ini. Sebab ketika kita sudah mengalami kematian, maka tidak akan ada lagi waktu dan tidak akan ada lagi kesempatan yang kedua bagi kita. Firman Tuhan tentang siksaan yang kekal bertujuan bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi memperingatkan kita dengan kasih-Nya supaya kita mau bertobat dan menerima masuk dalam pintu anugerah-Nya yang masih terbuka pada hari ini. Kalau ada di antara saudara yang saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, agar saudara menerima anugerah keselamatan dan hidup kekal yang Dia sediakan. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah jadi manusia, disalibkan untuk penebusan segala dosa manusia. Engkau bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga, dan akan datang kembali di akhir zaman. Terimalah aku Tuhan sebagai anak-Mu, ampunilah segala dosaku dan sucikan aku, serta pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan, serta setialah sampai akhir. Bersukacitalah karena keselamatan dan hidup kekal telah menjadi bagian hidup saudara. Bagi saudara semua yang mendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengingatkan setiap kami dan menegur kami, untuk kami benar-benar hidup dalam kebenaran, bukan hanya percaya lewat mulut, tapi percaya dalam tindakan kami, sehingga hidup kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu, dan kami menerima anugerah hidup kekal, kebahagiaan, sukacita kekal dalam surga bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, pimpin kami terus Roh Kudus berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami senantiasa berhasil dan berkemenangan, serta memuliakan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit, yang lemah, yang putus asa, yang dalam persoalan. Kiranya kuasa, mujizat, pertolongan-Mu yang ajaib terjadi atas setiap kami. Kami terima kesembuhan, jawaban doa dari Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!